Bismillah, makanya Bismillah, Bismillah. Ini makanya apa namanya? Bismillah, semoga room ini tuh benar-benar jadi wadah, jadi tempat untuk kita menjemput sehat, menjemput sembuh, sembuh zohiron, sembuh wabatinan. Kan sering, kita tuh sering kan mendengar sehat lahir batin. Namun kebanyakan kita hanya mencari sehat lahir saja. Sehat batin jarang dipikirkan, jarang disegerakan, jarang diupayakan. Hanya memikirkan sehat lahir saja. Sehat batinnya apa sok? Yang udah dilakukan apa untuk menyehatkan batin? Yuk, bagi teman-teman yang baru bergabung atau teman-teman yang udah lama bergabung sebelum mengenal room ini, sok ikhtiar apa yang sudah dilakukan untuk mengobatin batin? Ngobatin batin itu bukan karena gara-gara ucapan seseorang kita sakit hati, gimana ngobatin, bukan hanya perkara itu. Batin itu perkara ruhani. Berkurangnya nikmat saat ibadah, itu obatin segera. Merasa nggak butuh ketika berdoa, obatin tuh, itu penyakit yang berbahaya. Atau bahkan menganggap Allah tidak adil, wah bahaya lagi itu. Bahaya lagi. Ya, makanya hayu obatin batin itu hanya dengan adat jalan spiritual. Jalan mendekatkan diri kepada Allah, jalan ketaatan. Makanya yang disebut sehat lahir batin, yuk kita ikhtiarkan sembuh kita, ya batin kita juga sembuh. Jangan lahir mulu, sehat lahir, kan gak enak. Sehat lahir batin, nah enak kan? Kalau hanya sehat lahir, batinnya nggak disehatin, dah. Itu ibarat kata bangkai, ditutupin plastik yang bagus, ditutupin kain yang bagus, ditutupin segala sesuatu yang bagus-bagus. Tapi dalamnya bangkai, tetap aja aromanya akan keluar, tetap aja. Tetap aja lama-kelamaan akan jadi bom waktu. Muncul gas, muncul belatung, bisa meledak, teman-teman. Ya, ini yang harus kita pikirkan, teman-teman. Iya, makanya sekarang mah pelan-pelan ya. Apapun penyakitnya, yakinlah itu semua karena dosa-dosa. Itu semua karena dosa-dosa kita. Maka kesadaran itulah awal jalan kesembuhan. Namun orang kalau sakit, nggak sadar-sadar sakitnya gara-gara dosa, pengen sembuh, mimpi. Mimpi, teman-teman. Orang sakit, nggak sadar karena dosa, pengen sembuh, mimpi. Mimpi. Hanya mimpi. Namun kalau orang lagi sakit langsung sadar, oh iya, sakit saya gara-gara dosa saya. Nah, ini awal jalan untuk kesembuhannya. Awal jalan untuk kesembuhannya. Kalau jerawatan gimana? Jerawat ada yang di badan, jerawat ada yang di wajah. Beda-beda penyebabnya. Ketika jerawatnya di wajah, wajah disebutnya wilayah Nabi Yusuf. Yuk, lihat kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah salah satu nabi yang Allah karuniakan kemuliaan pada wajahnya. Bahkan disebutkan wajahnya bagaikan sinar rembulan, sejuk dipandang mata, tentram, tenang dalam hati. Itu wajah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Namun lihat apa fitnah yang terjadi dari ketampanannya. Nah, apa coba dampak tidak baiknya? Ketika orang-orang lemah imannya akhirnya sampai apa perempuan-perempuan menggores tangannya, sampai kepotong tangannya gara-gara melihat ketampanan Nabi Yusuf. Itulah kenapa Nabi Yusuf akhirnya setelah kejadian itu Nabi Yusuf dipenjara. Allah lindungi Nabi Yusuf supaya apa? Tidak menimbulkan kemaksiatan dan lain sebagainya. Nah, kembali karena Nabi Yusuf merasa malu, ya Allah, saya penciptamu. Masa sih gara-gara melihat aku sebagai penciptamu, mereka sampai memutus tangannya sendiri. Merasa malu, namun dengan kisahnya difitnahkan ya. Nah, sampai akhirnya dipenjara. Dengan rasa malu akhirnya ditutup oleh Allah. Nah, kembali, orang ketika tidak memiliki rasa malu ketika berbuat dosa, pasti akan muncul penyakit-penyakit pada wajahnya. Baik itu jerawat, flek hitam, noda hitam, komedo, segala macam. Itu karena ada rasa tidak memiliki rasa malu ketika berbuat dosa. Muka tembok bahasanya. Dia nggak punya malu ketika berbuat dosa. Satu. Kedua, ketika melakukan kebaikan, ingin dipuji. Orang ketika melakukan kebaikan ingin dipuji, pasti akan muncul penyakit-penyakit pada wajahnya. Rembulannya redup, nanti muncul aura gelap, dari aura gelap nanti muncul lagi flek hitam, noda hitam, segala macam. Dia melakukan kebaikan, namun selalu merasa pengen dipuji. Atau bahasanya ria. Orang yang sering seperti itu, sering pamer, segala macam, pasti wajahnya akan muncul penyakit-penyakit. Pasti akan muncul penyakit-penyakit. Itu seperti itu ya. Lalu bagaimana nih jalan sembuhnya bagi teman-teman yang mengalami penyakit itu? Ya kembali
Jangan merasa ingin dipuji. Jangan merasa ingin dipuji. Ketika melakukan kebaikan, jangan merasa ingin dipuji. Apa sih manfaat pujian? Andaikan pujian itu melalaikan kita, melupakan akan siapa diri kita. Sedangkan kita sama-sama tahu, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Milik Allah puji-pujian itu. Siapa kita mengharapkan pujian? Nah, ayo. Orang yang mengharapkan pujian pasti akan muncul penyakit-penyakit pada wajahnya. Pasti. Orang yang hidupnya penuh dengan mengharapkan pujian-pujian, pasti akan muncul penyakit-penyakit pada wajahnya. Pasti, teman-teman. Nah, itu udah otomatis. Lalu bagaimana jalan sembuhnya? Kalau perempuan mudah sekali sebetulnya. Perempuan pengen sembuh dari jerawat, itu mudah sekali sebetulnya. Karena dengan dia istiqomah, menutup auratnya, menjaga auratnya karena Allah dan untuk Allah, maka setiap tetes keringat yang keluar karena kepanasan, karena sumuk, karena gerah, demi ketaatan itu, tetesan keringat itu akan jadi obat segala penyakit pada kulitnya. Tuh teman-teman. Keringat yang keluar akan menjadi obat segala penyakit yang ada di kulitnya. Baik kulit badak, baik panu, baik kurap, baik bau, atau apapun, sembuh teman-teman. Menutup aurat karena sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, karena Allah dan untuk Allah. Dia sampai sumuk, sampai gerah, dia tetap istiqomah. Karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Sok, segala penyakit pada kulit-kulitnya sembuh teman-teman. Sembuh. Ya, sok buktikan. Orang yang memiliki masalah penyakit kulit, istiqomah menutup auratnya. Karena Allah dan untuk Allah sebagai bentuk ketaatan, sok segala penyakit kulitnya pasti sembuh. Pasti. Bahkan kulitnya wangi, teman-teman. Wangi. Itu seperti itu ya. Yang kedua, ada nggak ikhtiar yang diajarkan? Ada. Boleh diikhtiarkan. Misal, pakai madu dikasih perasan lemon. Bisa. Atau mungkin bisa juga dengan uap nasi. Bisa. Uap nasi itu bisa ngobatin jerawat. Bisa. Cuma kembali. Kan tugas kita bukan mencari apa obatnya. Tugas kita perbaiki penyebabnya. Mau pakai skin care jenis apapun. Namun perbuatannya tetap tidak baik. Perilakunya tetap tidak baik. Tetap aja aura menggelap mulu. Tetap aja muncul penyakit-penyakit pada wajah. Tetap aja. Nah, makanya perbaiki. Jadi cantik itu bukan polesan. Cantik itu inner beauty yang kita cari. Cantik dari dalam akan memunculkan energi yang positif. Namun kalau polesan, dalamnya buruk, dah. Nggak baik teman-teman. Ya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Maka hayu pelan-pelan, sedikit demi sedikit, perbaiki penyebabnya, bukan sibuk apa obatnya. Perbaiki penyebabnya. Perbaiki. Makanya kalau bicara tentang jerawat, kalau perempuan tuh sebetulnya mudah sekali ngobatinnya. Mudah sekali sebetulnya. Istiqomah menutup aurat saja. Menjaga aurat karena Allah dan untuk Allah. Insya Allah teman-teman. Nggak lama. Bahkan kulitnya nanti akan memunculkan, mungkin warnanya nggak putih, glowing. Enggak, namun auranya itu beda. Teman-teman udah tahu aura belum? Jadi aura itu bukan dicek ya. Bukan, cek aura saya dong. Bukan, bukan untuk dicek. Bukan. Gini, aura adalah pancaran energi yang keluar dari dalam tubuh kita. Sumbernya adalah kolbu kita. Lahir energi itu keluar dari alam jasad kita. Di mana aura itu bisa dilihat namun sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena aura itu bagian daripada hakikat atau rasa. Orang dicek auranya gelap apa bening. Itu nggak bisa dicek. Yang tahu gelap atau bening ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Orang taat, orang baik, sifat baik, pasti auranya baik. Pasti. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau yang ingin mengharapkan memiliki aura yang positif, bahkan pancaran dirinya bagaikan sinar rembulan, wajahnya bagaikan sinar rembulan, sejuk dipandang mata, adem dipandang mata, bahkan orang melihat lawan jenis berasa malu, berasa minder, berasa takut, itu baru aura positif. Namun ketika ada orang tampan, ada orang ganteng, ketika lawan jenisnya melihat, justru merasa takjub, nah ini bahaya. Namun ketika merasa, astagfirullahaladzim, atau muncul subhanallah, masya Allah. Nah, ini auranya positif. Namun kalau cantiknya, nah ini justru malah auranya buruk gitu. Hati-hati ya teman-teman ya. Memang sangat sensitif sekali namanya penyakit ain. Penyakit ain itu pelakunya bukan kita. Pelakunya orang lain, kita kena dampaknya. Itu penyakit ain. Ya. Karena penyakit ain berawal dari apa? Hasad, hasud, kemudian ujub.
kemudian apa sih namanya, takjub berlebih, itu seperti itu ya. Jadi ketika contoh dalam hadis itu disebutkan, andaikan ada sesuatu yang lebih cepat daripada takdir, maka ain itu lebih cepat daripada takdir. Bahkan ain itu bisa berdampak pada kematian. Ciri-ciri orang yang terkena penyakit ain salah satunya memiliki penyakit yang berpindah-pindah. Kemudian selalu merasa gelisah, selalu merasa nggak puas diri. Selalu merasa nggak puas diri. Merasa kurang. Ini ciri-cirinya. Kemudian penyakitnya berpindah-pindah. Kemudian sering mimpi buruk, mimpi-mimpi yang tidak baik, itu juga salah satu penyebabnya. Salah satu efeknya. Apa sih penyebabnya? Sederhana sekali kok. Sederhana sekali. Penyakit ain itu sederhana sekali penyebabnya. Contoh, kita pasang nih foto kita di sosial media. Kemudian ada orang iri saja sama kita, atau takjub berlebih sama kita. Itu akan jadi penyakit ain. Bahkan dalam kisah yang menjadikan awal sebuah hadis itu ya, ada salah satu sahabat ketika lagi mandi ditutup. Nah, tersingkap sedikit penutupnya sehingga terlihat kakinya. Ada sahabat yang lain bilang, putihnya. Seketika meninggal orangnya, teman-teman. Seketika meninggal orangnya. Kemudian dicurhatkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan meninggal gini. Oh enggak, bukan gara-gara mandi dia meninggalnya, tapi gara-gara penyakit ain. Tuh teman-teman, gara-gara penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Hasad, takjub berlebih. Tuh. Siapa seperti itu? Akhirnya ada salah satu yang ngaku, iya soalnya tadi ada penutup yang kebuka sedikit karena saya melihat kakinya yang begitu putih sampai saya takjub. Putihnya sampai saya memuji Allah, itulah penyebab kematiannya. Tuh teman-teman. Ya, penyakit ain itu berbahaya. Makanya jangan suka posting-posting wajah kita di sosial media, jangan suka update foto lagi di mana, enggak. Karena enggak semua orang itu enggak ada manfaatnya dah. Itu intinya. Karena bagi para pembenci kebaikan apapun yang kita lakukan, mereka tetap aja benci. Ya, tetap aja benci. Dah, daripada mendatangkan penyakit ain, kenapa kok doa ruqyah yang diajarkan malaikat Jibril itu doa untuk penyakit ain? Kenapa gitu? Karena penyakit ain itu berbahaya sekali. Doanya kan bismillahi arkika min kulli sayin yuzika min syarri kulli nafsin au ainin hasidin Allahu yasfika bismillahi arkika. Tuh teman-teman. Nah, sebetulnya kita semua itu terkena penyakit ain sebetulnya. Makanya Rasulullah itu selalu mengajarkan sebelum tidur, ayo doa, bacakan 3 surat Qul, baca Al-Fatihah ayat kursi, usapkan ke seluruh tubuh kita. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, bahkan tertulis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Bacakan 3 surat Qul, baca Al-Fatihah, ditutup dengan ayat kursi, tiupkan tangannya, usap ke badan kita. Supaya apa? Tidurnya kita, penyakit-penyakit ain hari ini bersih, sembuh, atau mungkin ada dampak-dampak tidak baik keluar, itu seperti itu. Ya, hati-hati dengan penyakit ain. Ya, bukan pamer foto, bukan. Jerawat itu, kan tadi disebutkan, jerawat itu masuknya wilayah Nabi Yusuf. Lihat penjelasannya, apa sih penyebabnya? Selalu merasa ingin dipuji. Itu. Kedua, tidak merasa malu ketika berbuat dosa. Itu penyebabnya. Jadi bukan gara-gara itu tadi. Itu nama efek, hanya efek saja. Kalau sakit telinga sampai kepala sakit, itu penyebabnya apa? Mohon solusinya. Sakit telinga sampai ke kepala, vertigo berarti. Muter-muter. Karena orang kalau telinganya sakit, ada sumbatan angin pada telinga. Nah, salah satu penyebab penyakit vertigo karena adanya sumbatan angin pada telinga. Sob, tanyakan kepada dokter. Dok, benar nggak penyakit vertigo disebabkan karena adanya sumbatan angin pada telinga? Sob, tanyakan saja. Ya, kenapa bisa sakit seperti itu? Ingat, ketika menutup mata, pusingnya berkurang nggak? Ketika menutup mata, pusingnya berkurang nggak? Sob, orang yang sering sakit kepala, vertigo, kan ruangan kayak muter-muter. Kadang muncul sakit sampai di leher, sampai ke telinga dan lain sebagainya. Ketika lagi buka mata, ruangan seperti muter. Namun ketika menutup mata, seakan-akan
bukan seakan-akan, pusing itu berkurang. Pusingnya langsung berkurang. Maksudnya apa? Apa sih penyebabnya dari hal itu? Itu adalah teguran bagi siapa? Bagi orang-orang yang kurang menutup jendela dunianya. Jadi jendela dunia itu disebutnya mata. Matanya hanya untuk melihat keinginan, harapan, angan-angan dunia saja. Ketika mendengar ada orang punya ini, dia langsung kepengen punya itu. Ketika mendengar ada orang seperti ini, dia langsung pengen seperti itu. Gitu. Jadi orang yang memiliki keinginan, harapan, angan-angan dunia berlebih, ya jadi dibikin pusing oleh keinginannya, dibikin pusing oleh harapan, angan-angan dunianya, muncul penyakit vertigo, muncul penyakit sakit pada kepala, pada telinga, itu seperti itu. Lalu bagaimana jalan sembuhnya? Jalan sembuhnya sederhana sekali sebetulnya. Satu, tundukkan dulu keinginan, harapan, angan-angan dunianya. Ketika mendengar orang punya sesuatu, orang memiliki sesuatu, yuk direm. Jangan malah jadi iri, jangan malah kepengen yang gimana-gimana, direm. Kemudian yang kedua, biasakan ketika lagi nguap, tutup mulut. Tutup mulut, supaya apa? Angin keluar lewat hidung, angin keluar lewat telinga, air mata pun keluar. Ya, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah melarang nguap dalam keadaan berbunyi, apalagi membuka mulutnya. Itu dilarang oleh Rasulullah. Nggak boleh, karena di saat buka mulut, setan pada masuk. Disebutnya gitu. Sok, orang yang lalai dengan nguapnya, bunyi klik pada telinga. Saking panjangnya keinginan, harapan, angan-angan. Atau mungkin yang orang-orang yang sedang putus asa dengan keinginan, harapan, angan-angan. Dunianya yang terlalu berputar-putar dalam pikirannya, dalam benaknya. Sok, sehingga ketika lagi nguap, muncul kelalaian. Nguap. Kenceng banget. Sampai akhirnya bunyi klik. Pernah nguap bunyi klik pada telinga? Sok, angin itu tidak akan bisa keluar. Anginnya tidak akan bisa keluar. Sehingga numpuk angin itu di sekitar telinga kita, dalam telinga kita, yang nantinya akan muncul penyakit-penyakit, salah satunya vertigo. Sok, silakan tanyakan ke dokter jika Anda kurang yakin. Benar atau tidak dok? Penyebab penyakit vertigo salah satunya adalah adanya sumbatan angin pada telinga. Sok tanyakan. Ya, inilah kenapa pentingnya kita mengikuti sunnah. Bahkan dengan cara nguap, kita ngikutin Rasulullah saja, insya Allah penyakit-penyakit seperti pusing, segala macam sembuh teman-teman. Sembuh. Bahkan orang-orang yang matanya rabun, matanya suka blur, punya minus, punya silinder, nguapnya, ikutin cara Rasulullah saja. Sok, pasti keluar air mata, di mana air mata itu ketika dipegang kasar. Air matanya ketika dipegang kasar. Sok, buktikan teman-teman. Ya, buktikan sendiri. Sok, ini kan udah malam, kan gampang nguap. Sok, nguapnya tutup mulutnya. Biarkan angin itu lewat hidung. Nanti akan berasa angin keluar lewat telinga. Semakin banyak angin yang keluar lewat telinga, insya Allah segala penyakit-penyakit kepala secara medisnya ya, insya Allah sembuh teman-teman. Kemudian sok ketika lagi nguap tutup mulut, air mata itu keluar. Tetesan air mata itu dipegang. Kasar, ada pasir-pasirnya. Insya Allah segala penyakit-penyakit yang ada pada mata, baik itu minus, silinder, glukoma, katarak, rabun jauh, rabun dekat, dan lain sebagainya, insya Allah sembuh. Inilah indahnya sunnah teman-teman. Jika kita mengikuti segala sesuatu sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, itu enak. Enak. Bahkan dampaknya bukan hanya pahala, dampaknya kebaikan untuk kehidupan kita. Berdampak baik pula untuk jiwa, akal, hati, dan ruh kita. Ketika ada kebaikan, kenapa masih sulit kita melakukan itu semua? Ketika ada yang lebih baik, kenapa tidak memilih yang itu? Ayo, orang nguap, semua orang nguap. Namun Rasulullah mengajarkan untuk menutup mulut. Apa sih sulitnya nguap nutup mulut? Bahkan dampaknya sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Iya teman-teman ya. Dampaknya sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Hanya dengan nguapnya nutup mulut sok. Yang sekarang nguap. Yang sekarang nguap. Tutup mulutnya. Air mata keluar teman-teman. Pegang air matanya, ada pasirnya. Nanti perhatikan lagi. Air mata itu jenisnya banyak. Ya. Sok, istighfar, nangis. Pegang air matanya. Istighfar, ingat dosa, nangis. Licin air matanya. Atau mungkin nangis air matanya gara-gara sakit hati. Iya sayang. Mam, sok. Ya. Atau mungkin air matanya keluar gara-gara sakit hati, gara-gara kecewa, gara-gara patah hati, gara-gara baper, segala macem dah. Sok, dipegang. Air matanya lengket. Sok, buktikan sendiri. Ada lagi yang dahsyat sekali nih. Air matanya karena bentuk kecintaan dan kerinduannya kepada Allah dan Rasulullah.
Zikirnya sampai meneteskan air mata, sholawatnya sampai meneteskan air mata sebagai bentuk ketaatan, kecintaan dan kerinduan. Air mata yang keluar pegang, licin, teman-teman. Licin, kemudian bahkan ada aromanya. Tuh. Jadi air mata tuh banyak jenisnya. Jangan sampai air mata yang keluar air mata hina. Air mata hina itu air mata yang keluar gara-gara urusan perkara dunia. Itu air mata hina. Gara-gara lagi apa namanya? Gara-gara dikecewain, gara-gara di ini nice. udah ada yang buktiin, lagi nguap, tutup mulutnya, air mata yang keluar kasar. Udah dibuktiin? Sok buktiin sendiri. Ya, buktiin sendiri. Pasti air mata yang keluar pasti kasar. Nah, kasar-kasarnya itu membersihkan ya secara syariat debu-debu yang menempel-nempel di kornea mata kita, yang menumpuk di sini, ya, menumpuk di sini itu dibersihkan. Nah, secara hakikatnya Allah sempurnakan kembali sel saraf-saraf mata kita. Makanya refresh. Apalagi ditambah lagi ketika lagi sujud buka mata. Fokus pandangan kita melihat tempat sujudnya. Baik itu sejadah maupun lantai. Fokus aja pandangannya. Nanti awal-awal akan merasa berat matanya. Pusing, menjalar. Namun inilah jalan sembuhnya. Yang punya minus, punya plus, punya silinders, punya glukoma, punya katarak, sok rutinkan seperti itu. Kalau nguap, tutup mulut. Kalau sujud, buka mata. Sok. Karena sujud buka mata tertulis dalam sebuah buku. Tertulis. Tertulis. Kalau air mata bawang itu kan faktor kauniyah. Faktor dari luar. Ya, bukan faktor batiniah. Faktor batiniah itu kan karena keluar dari rasa kita. Misal kalau karena bawang kan bukan hanya bawang saja. Misal pakai minyak angin, segala macam. Itu kan kauniyah dari luar. Itu bukan penyakit. Itu bukan penyakit. Namun yang dari dalam itu faktor nafsiyah, batin kita, diri kita. Nah, itu yang disebutkan air matanya. Karena kalau yang hanya lewat bawang sama halnya ketika kita nggak kedip, kena angin kan otomatis keluar air mata. Nah, itu faktor kauniyah. Kauniyah itu bukan penyakit. Efeknya itu hanya efek saja. Begitu ya teman-teman ya. Makanya indah. Indah kalau kita hidup ngikutin sunnah itu indah. Bahkan melahirkan badan yang sehat, hati yang sehat, rohani yang sehat, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, hati yang lembut. Akhir teman-teman. Akhir. Nah inilah pentingnya kenapa Rasulullah sampai mewanti-wanti berpegang teguhlah pada Al-Quran dan Sunnah. Ternyata hal-hal sederhana itu ternyata bisa berdampak sangat baik untuk diri kita. Bahkan satu hal lagi teman-teman. Teman-teman yang biasa makan kecuali lagi sakit di tempat tidur ya. Kecuali orang-orang yang sakit yang harus tiduran terus. Orang-orang yang lagi sehat secara jasad, badan saja ya. Kita yang masih bisa duduk. Kalau lagi makan, usahakan jangan nyender pundaknya. Kalau lagi makan, usahakan jangan nyender pundaknya. Usahakan jauh dari tempat sandaran. Ini kalau lagi makan. Supaya apa? Dampak baiknya luar biasa. Supaya makanan yang turun ke dalam lambung kita itu tercerna dengan baik. Namun ketika kita nyender, sok nggak pakai lama begah. Dari begah ngantuk. Nanti dari ngantuk, nah secara medis ya, nanti akan muncul diabetes, kemudian muncul kolesterol, dan lain sebagainya. Indahnya kita ngikutin sunnah. Makan saja diajarkan, jangan nyender, naik. Bahkan cara duduk saja, Rasulullah mengajarkan. Rasulullah tidak suka duduk dengan cara seperti ini. Pernah duduk kayak gini? Disebutkan dalam kitab, inilah duduknya setan. Kenapa? Orang kalau lagi duduk kayak gini, udah otomatis bawahnya nyaman. Nyaman banget, bawahnya lalai. Apalagi posisi kenyang pegang HP, udah ngantuk. Nah, nanti ngantuk ketiduran, sok bangun, pinggang pada sakit. Sehingga apa? Tulang, struktur jaringan tulangnya berubah. Padahal kodratnya manusia, tulang itu bentuknya es. Namun kalau sampai kita sering duduk seperti itu, maka tulang pinggang kita akan muncul keluar. Tulang ekor kita akan geser. Nah, itu akan muncul nanti sakit pinggang, kemudian saraf kejepit, dan lain sebagainya. Bahkan masih muda, udah bongkok badannya. Wah, macam-macam dah. Indahnya sunnah, teman-teman. Ngikutin aja saran-saran Rasulullah, apa yang dilarang, ikutin. Jangan sampai kita mengikuti hal seperti itu. Ikutin nasihatnya. Enak. Sering nggak duduk kayak gini? Sering duduk kayak gini, sambil buka HP, sambil makan, sambil ngemil. Kan enak tuh. Nyaman banget. Bikin lalai. Males. Sholat aja males. Ngapa-ngapain aja males. Sok. Nanti dampak buruknya ke organ tubuh kita banyak sekali. Nah, itu bisa menjadikan lambung kita naik ke atas sehingga jadi begah, muncul
asam lambung yang naik dan lain sebagainya. Itu banyak sekali efek buruknya, banyak sekali. Itu nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau makan, ya udah makan duduk, makan. Dah. Nah, sedangkan makan saja diajarkan. Bagaimana caranya? Nah, cuma beda ya. Kalau adatnya di kita, makan seperti itu dianggapnya nggak sopan. Dianggapnya nggak sopan. Padahal Rasulullah mengajarkan kalau makan, kaki kiri ditekuk seperti ini. Kaki kanan ke bawah. Kenapa kaki kiri ditekuk? Ketika kita makan dalam kondisi seperti ini, lambung kita ketekan. Sehingga makanan yang masuk ke dalam lambung itu sesuai dengan sesuai dengan ukuran lambungnya. Karena hadisnya, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu seperti ini kayak gini ya. Jadi pas. Nanti begitu kita udah merasa kenyang, kita stop makannya, sebelum kenyang kita udah stop makannya, itu enak teman-teman. Di perut nggak bikin begah, di perut nggak bikin yang gimana-gimana. Itu kalau makannya kayak gini. Namun jangan nangkring di meja, di lantai kayak gininya. Kalau nangkring di meja, ya itu nggak sopan kalau di kita. Makanya di lantai. Jadi kan enak kalau makan lagi kayak gini. Sok, anak-anak pondok makannya gimana? Kayak gini kan? Enak banget kalau makan kayak gini. Kenyangnya itu pas. Ya, kenyangnya itu pas. Jadi kaki kiri, ini meskipun di situ gambarnya kaki kanan ya, ini kaki kiri di atas, kaki kanannya tekuk. Itu seperti ini. So, bahkan sampai lambung itu dispesialiskan sebetulnya. Lambung itu di salah satu organ tubuh selain jantung yang dispesialkan. Itu lambung. So, gerakan sholat, posisi tahiyat, maaf, kaki kanan seperti ini. Kaki kiri sini, secara otomatis badan kita akan condong ke kanan, secara otomatis. Kenapa seperti itu? Itu sebagai salah satu bentuk terapi supaya lambung kita tidak berdekatan dengan jantung. Karena ketika ada orang lambungnya berdekatan dengan jantung, akan muncul penyakit GERD. Dari penyakit GERD ini akan muncul kegelisahan yang luar biasa. Mulai dari jantung yang berdebar-debar, hati yang gelisah, selalu merasa nggak nyaman, selalu merasa nggak betah, nanti melahirkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sehingga muncul penyakit namanya panic attack. Yuk, teman-teman yang terkena penyakit GERD, muncul penyakit panic attack nggak? Bawanya panik terus. Datang pagi panik, datang siang panik, datang malam takut. Bawanya seperti itu. Saya tanya kepada teman-teman yang terkena penyakit GERD. Penyakit GERD, muncul panic attack nggak? Jantung sering berdebar-debar, hatinya gelisah, gundah, nggak betah, suasana apapun nggak betah. Bawahnya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut. Gelisah terus bawahnya. Saya tanya yang terkena penyakit GERD, ada nggak di sini yang terkena penyakit seperti itu? Itu seperti itu. Nih, ini bahkan gerakan sholat kita menspesialkan lambung. Supaya lambungnya tertarik struktur jaringan tulangnya, sehingga dia tidak berdekatan dengan jantung. Itu seperti ini. Bahkan di saat seperti ini, kaki kita ditekuk. Ya, jari jemarinya ditekuk lurus seperti ini. Ya, seperti ini ditekuk. Nah, ini kan telapak tangannya ya, telapak kaki ya, jari-jarinya kan ditekuk ke depan. Nah, ini teman-teman yang memiliki penyakit asam urat, rematik, jika posisi kakinya seperti ini, insya Allah sembuh teman-teman, gak pakai lama. Kenapa yang ditekuk kaki kanan? Karena kebanyakan manusia tumpuannya adalah kaki kanan. Jika tidak percaya, silakan teman-teman posisi tiduran, rileks, kaki ditempelin, minta tolong orang lain pasangannya untuk foto. Lihat, kaki teman-teman yang kanan lebih pendek daripada yang kiri. So, mungkin selisih setengah senti atau selisih berapa mili, pasti kaki kanan lebih pendek daripada kaki kiri. Itulah kenapa gerakan sholat kaki kanan, ketika tahiyat kaki kanan yang ditekuk. Supaya tarik semua otot-ototnya, saraf-sarafnya ketarik semuanya. Sehingga asam urat, rematik segala macam secara medisnya ya sembuh kok sebenarnya. So, orang yang asam urat, rematik emang bisa posisi kayak gini? Sulit kan? Coba dah. Ibadahnya dari dulu istiqomah. Insya Allah terbebas dari asam urat, rematik. Ya. Itu seperti ini. Ya. Gerakan sholat aja mukjizat teman-teman. Ya. Makanya dahsyatnya ketika kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Enak. Solusi saraf pada kepala. Saraf pada kepala. Maksudnya gimana? Leher. Saraf kepala itu kan ada sumbatan, ada berdampak stroke, dan macam-macam. Kalau hanya sebatas saraf kepala, efeknya apa? Karena saraf kepala bisa kepada penyakit, Bell's palsy, kemudian bisa muncul vertigo, migrain juga bisa juga. Ya. Itu seperti itu. Ya, sarafnya efeknya apa dulu? Efeknya kemana? Karena penyakit saraf kepala itu banyak sekali.
bisa berdampak ke stroke, bisa berdampak ke epilepsi, kejang-kejang, banyak sekali. Saraf, ya, bagi teman-teman yang laki-laki yang ada permasalahan dengan masalah itu, ya, ini masuknya wilayah Nabi Lut. Lihat dalam Al-Quran, kisah Nabi Lut yang ada di dalam Al-Quran. Nabi Lut menghadapi kaum yang memiliki sifat kecintaan berlebih. Begitupun manusia, nggak peduli laki-laki, nggak peduli perempuan. Kalau ada kecintaan berlebih kepada hartanya, tahtanya, kedudukannya, keluarganya, buah-buahannya, anak keturunannya, ada kecintaan berlebih saja, pasti akan muncul masalah pada penyakit itu. Baik laki-laki maupun perempuan, pasti. Contoh, orang yang perempuan nyeri saat head, itu karena adanya kecintaan berlebih. Baik kepada harta, tahta, ataupun keluarga. Ingat, tahta itu bukan berarti kedudukan kita, bukan. Bukan berarti jabatan kita, bukan. Orang yang selalu merasa ingin dihargai, ini ujian tahta. Orang yang selalu merasa ingin dihargai, lu nggak ngehargain gua ya. Nah, misal contoh, orang yang selalu merasa ingin dihargai, ini ujian tahta. Nanti akan muncul penyakit-penyakit pada wilayah itu, baik laki-laki maupun perempuan. Pasti, teman-teman. Pasti. Makanya yang perempuan udah banyak yang sembuh kan, yang headnya sakit sekarang udah nggak sakit, yang headnya nggak normal sekarang udah normal. Kemudian yang punya masalah miom, kista, alhamdulillah sekarang udah banyak yang sembuh, banyak yang mengecil. Kemudian ada lagi keputihan, bau gatal, sekarang udah sembuh, udah banyak. Yang ngikuti nasihatnya kan, tundukkan kecintaan berlebih, kemudian lakukan terapi. Terapinya apa? Terapi duduk. Sob, untuk live malam saya tidak mencontohkan terapinya, teman-teman silakan ke beranda, kemudian buka di pencarian terapi duduk. Nah, nanti ada video saya tentang terapi duduk, ikutin terapinya. Itu dahsyat sekali. Insya Allah bagi laki-laki, masalah perkara itu on fire lagi. Insya Allah. Ya, namun perbaiki ya kecintaan berlebihnya. Kecintaan berlebihnya diperbaiki. Gitu ya.